Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, kita sepakat kuliah siap dimulai dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya serta hidayahnya kita dapat melaksanakan amanah sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan jadwal. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak umatnya, pengikutnya dari alam kegelapan dan selalu berusaha untuk memperbaiki akhlaknya, serta kita sepakat untuk memohon dan meminta syafaat kelak di kemudian hari. Baik rekan-rekan, saya sebelum memulai materi tentang pra penuntutan dan dakwaan, ya, saya akan berpesan jaga kesehatan, jaga ibadah, jaga kebersamaan, jangan pernah ada yang elek-elekan. Yang kedua, sesuai dengan janji kita dan rencana kita bahwa tiap-tiap kelas akan melaksanakan presentase sesuai dengan pilihan dari materi kuliah itu. Sudah saya jelaskan bahwa tiap-tiap kelompok kurun waktunya 15 menit. Kalau ada pertanyaan dari rekannya atau saran 5 menit. Jadi praktis kalau 1,5 jam berarti bisa digunakan untuk 3 kelompok. Akan tetapi materi pra penuntutan pun akan tetap saya jelaskan sesuai dengan narasi saya, pointer saya. Jadi itu nanti dipelajari. Yang ketiga, absensi ya, Fiklas maupun WA jangan sampai yang ketinggalan atau kelewatan. Yang paling terakhir, bagi rekan-rekan yang sudah siap dengan materinya, tetap akan saya baca, akan saya ikuti. Kalau memang bagus, pasti ada, insya Allah ada nilai-nilai tambah ya. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan tentang materinya. Pra penuntutan dan dakwakan. Nah, pra penuntutan di dalam pasal 14B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satu kewenangan JPU. JPU itu Jaksa Penuntut Umum. Ya. Dia mendasari pada saat dia membuat satu penuntutan pasal 110 dan pasal 138. Proses penyempurnaan berkas penyidikan perkara berdasarkan petunjuk PU, penuntut umum, tidak ada batas waktu dan tidak ada sanksi jika tidak dikembalikan, tidak ada check and balance. Artinya begini, ketika berkas perkara dari polisi diserahkan kepada JPU, ya, dan setelah dipelajari berkas itu dianggap selesai atau sempurna sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan, ya sudah diterima. Yang kedua, dalam sistem di Indonesia diciptakan seperti demikian. Sejak dimulai menyidikan sudah ada SPDP. Jadi begini, surat perintah dimulainya penyidikan ketika penyidik ya melakukan penangkapan terus dilanjutkan dengan penahanan, penyidikan, sidik itu. Jadi kewajiban polisi itu memberitahukan, hei jaksa, itu SPDP, ini polisi lagi nangani kasusnya, misalnya si A melakukan tindak pidana 363, pencurian dengan pemberatan. Nah, jadi itu surat pemberian dimulainya penyidikan. Oke? Jadi itulah rangkaian satu pekerjaan yang
sesuai dengan tata urutnya. Jadi peranannya masing-masing. Terus penuntutan, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi mekanismenya begini. Berkas ini dari penyidik diserahkan kepada JPU, Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum membuat satu pra penuntutan atau prasangka, ya, tuntutan itu, dakwaan, ya, itu sesuai dengan pasal yang dipersangkakan oleh pihak penyidik kepada si tersangka. Ya. Setelah dipelajari oleh jaksa dan terpenuhnya unsur, dibuktikan dengan bukti-bukti lainnya, saksi-saksi lainnya, baru sang jaksa itu membuat satu dakwaan. Nah, setelah dakwaan itu dibuat, ya, berkas ini, jadi pada saat jaksa menerima berkas dianggap memenuhi unsur pasal, jaksanya tanya sama polisi penyidik ya maksudnya, mana tersangkanya, mana barang buktinya. Setelah diserahkan, oke, dianggap cukup. Artinya dalam bahasa itu P21. Jadi sudah lepas, penyidik lepas, tinggal jaksa melakukan penahanan kepada tersangka, baru sampaikan sama bukan ketua pengadilannya, pihak pengadilan, hakim, kapan ini akan disidangkan. Nah, baru beralih. Yang tadinya tersangka pada saat dilakukan sidang pertama sudah beralih namanya terdakwa. Oke, ya. Nah, makanya nih, penuntut umum pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 butir 6A Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Jadi setelah misalnya tadi ya, si A dipersangkakan pasal 363, setelah dituntut ancaman hukumannya terlalu 6 tahun, ya, vonis 1 tahun. Jaksa melaksanakan keputusan hakim untuk memasukkan yang bersangkutan kepada lembaga pemasyarakatan. Oke, jadi tata urutnya seperti itu. Kemarin kalau tidak salah, ada rekan-rekanmu yang bertanya, ini sedikit biar lebih jelas semuanya ya. Pak, kalau polisi melakukan penangkapan, salah tangkap. Salah tangkap artinya orangnya, atau identitasnya, atau penyitaannya. Jadi contoh yang gampang ini begini ya. Penyidik akan melakukan penangkapan kepada saudara Ahmad. Di dalam surat perintah penangkapan saja, tulisannya bukan Ahmad, Ahmed. Lahir di Kudus, padahal dia lahir di Kudus. Tapi tahunnya misalnya tahun 2020, ditulis di situ 2010. Cacat administrasi pun itu sebagai peluang untuk pihak keluarganya, kuasa hukumnya, berdasarkan orang yang ditangkap tadi melakukan pra-peradilan, mengajukan pra-peradilan. Karena itu salah, makanya konteks pra-peradilan ada salah tangkap, salah tahan, salah sita. Oke? Jadi intinya, kalau pelaku proses penyidikan dan pada saat melakukan penangkapan salah identitas, salah orangnya, barang yang diduga-duga salah, itu dapat pra-peradilan. Begitu juga kalau dihentikan penyidikannya. Kalau misalnya, kok jaksa menghentikan, kok polisi menghentikan, ada apa? Itu juga bisa. Nah, ya. Nah,
pra peradilan itu bisa dikembalikan nama baiknya, bisa minta ganti rugi. Oke? Kalau 1 juta ini asik banget. Jadi silakan nanti rekan-rekan melaksanakan presentasi sesuai dengan kelompoknya dan materinya akan saya ikuti. Silakan nanti rekan-rekan PowerPoint ini dibaca satu persatu. Pada intinya sekilas tentang pra penuntutan itu yaitu tadi. Jaksa setelah menerima berkas perkara dari polisi, ya, gampangannya jaksanya takon di polisi, tersangka di, barang bukti di, berkas iki. Dan itu membuat dakwaan, penuntutan, limpahkan ke pengadilan. Oke, untuk berikutnya nanti akan saya jelaskan. Intinya itulah pekerjaan jaksa, ya. Jangan pernah ada yang ele-elean, sekali lagi. Saya ulangi lagi, jangan pernah ada yang ele-elean. Rekan-rekan harus lebih semangat karena pada prinsipnya hukum itu apapun bentuk undang-undangnya, ya, ketika ditegakkan ya yang menegakkan hanya itu aja. Penyidik, jaksa, hakim setelah divonis masuk penjara, ada LP. Yang bikin meringankan atau apa tadi, orang selalu bilang ada apa? Pengacaranya, PH-nya. Ya. Padahal ya PH seperti itu aja, tapi itulah profesinya karena ada diatur oleh undang-undang. Terima kasih. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, ya, atau kesalahan, saya minta maaf. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nanti mata kuliah berikutnya akan saya jelaskan materi tentang pertanyaan itu. Ya, oke. Jangan pernah ada yang elean, sekali lagi. Salam ibadah, salam jaga imun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.